Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali seperti biasa di hari Senin siang yang penuh semangat dan kegiatan ini kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita Hidup Sehat. Sebuah program yang kami sajikan untuk memberikan sebuah edukasi seputar permasalahan kesehatan kita. Dan tentunya pada siang hari ini kami telah mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama dengan seorang narasumber kita yang tentunya telah hadir di studio TVRI Jambi, karena kita akan mengangkat terkait mengenali faktor risiko stroke. Dan pemirsa di rumah, yang kita tahu ini menurut data dari Kemenkes bahwa stroke itu merupakan penyebab disabilitas nomor 1 dan penyebab kematian nomor 2 setelah jantung di dunia. Nah, artinya memang penyakit stroke ini tidak bisa dianggap sebagai penyakit yang main-main, karena kita juga mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang yang menderita penyakit stroke. Lantas apa saja penyebab dan gejala serta nantinya cara mengatasi dari penyakit stroke itu sendiri? Sudah kita hadirkan di studio TVRI Jambi seorang dokter spesialis saraf kita. Kita sapa terlebih dahulu, sudah ada Dr. Hendra Irawan, spesialis saraf. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Dokter, kita di siang hari ini akan mengajak pemirsa di rumah juga untuk sama-sama mengulas ini terkait dengan mengenali faktor risiko stroke ya dokter ya. Yang tadi juga dari artikel yang Kemenkes luncurkan bahwa memang stroke ini menjadi salah satu penyakit yang sangat-sangat penting untuk tidak diabaikan ya dokter ya. Dan sudah bisa dilakukan pencegahan sedini mungkin, mengingat tadi bahwa stroke merupakan penyebab disabilitas nomor 1 dan penyebab kematian nomor 2 setelah jantung di dunia. Nah, hal ini juga berkaitan dengan setiap 29 Oktober 2024 itu diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Artinya kemarin ya dokter ya, peringatan Hari Stroke Sedunia. Nah, lantas nih dokter, kalau kita ngomongin masalah stroke, itu banyak kita jumpai pasien-pasiennya ya dokter ya, yang terbaring di rumah, yang memang tidak bisa melakukan produktivitas, aktivitas lagi. Nah, kalau kita boleh tahu, sebenarnya penyakit stroke ini kategorinya sebagai penyakit yang seperti apa sih dokter? Ya, terima kasih. Ya, jadi stroke ini masih menjadi momok yang cukup menakutkan ya, baik bagi masyarakat maupun kita sendiri tentunya. Jadi apa itu stroke? Stroke ini adalah suatu penyakit gangguan saraf yang terjadi di otak dan dia terjadi secara mendadak. Jadi tiba-tiba dari kondisi sehat langsung menjadi dalam kondisi tidak sehat. Ini bisa dijumpai gejalanya bisa berupa penurunan kesadaran. Jadi yang sebelumnya dalam kondisi sadar, ternyata dia langsung menjadi tiba-tiba dalam sekian detik langsung menjadi tidak sadar. Kemudian gejala lainnya bisa disertai dengan nyeri kepala hebat, atau bahkan yang sangat hebat yang mungkin baru dialaminya selama seumur hidupnya. Bisa disertai juga dengan muntah yang menyemprot. Nah, ini selain itu gejala lainnya itu bisa yang paling sering mungkin sering dengar ngomongnya jadi cadel ya, jadi pelo, yang tadinya bisa ngomong jelas menjadi ngomongnya kok kayak R-nya luntur. Nah, ini dikenal dengan nama cadel atau pelo. Kemudian atau dia sadar tapi kok diajak ngobrol kok acuh aja, cuek aja, seolah-olah dia nggak ngerti apa yang kita omongin. Nah, ini juga salah satu gejala stroke. Kemudian yang lebih mungkin sering kelihatan adalah senyumnya jadi mencong, senyumnya tidak simetris. Jadi kalau dari Kemenkes itu kalau gejalanya itu ada disebut sebagai segera ke RS ya, senyumnya yang tidak seimbang, mencong, kemudian bicaranya yang pelo, kelemahan anggota sesisi tubuh. Jadi lemahnya sesisi, tangan dan kaki. Jadi bisa lemah yang tidak bisa bergerak sama sekali, atau bahkan yang hanya ringan saja, yang jalannya tadi gagah menjadi jalannya pincang-pincang, diseret, mau makan tangannya berat. Nah, kemudian atau gangguan pada mata, rabun sisi mata, satu bola mata. Nah, atau gangguan
kebas sisi tubuh, gangguan keseimbangan, ini juga merupakan salah satu gejala stroke. Di mana gejala ini kalau untuk stroke sendiri akan berlangsung lebih dari 24 jam. Tapi ingat, jangan tunggu sampai 24 jam. Karena apa? Penanganan stroke itu adalah secepat mungkin untuk diobatin. Dan tidak ada gangguan lain. Jadi memang murni akibat gangguan peredaran darah otak. Jadi bukan yang akibat jatuh jadi stroke ataupun akibat dipukul jadi stroke, enggak. Dia boleh dibilang istilahnya lagi tidur, tahu-tahu pas bangun sudah lemah badan sebelah. Jadi memang tidak ada yang memberatkan. Jadi hanya semata-mata akibat gangguan peredaran darah di otak. Oke, nah jadi itu ya dokter ya, tadi ya, ternyata stroke itu gangguan saraf di otak yang terjadi secara mendadak tadi ya dokter ya, dan dengan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Nah lantas nih dokter, dengan stroke ini sendiri apa penyebabnya nih dokter, sehingga karena kan tadi terjadinya tuh secara mendadak nih dokter ya, bisa tadi lagi tidur tiba-tiba kok sebelah bagian sisi badan kita kok melemah, tidak bisa ngapa-ngapain gitu dokter ya, apa nih penyebabnya dokter? Ya, jadi stroke ini ada dua, ada stroke perdarahan dan ada stroke penyumbatan. Yang dibilang perdarahan ini ya pecah pembuluh darah di otak. Nah ini dan ada yang penyumbatan pembuluh darah di otak. Apa yang menjadi penyebab stroke? Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kejadian stroke ini adalah ada beberapa faktor yang bisa kita lihat, ada faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, ada faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi tentu ini sudah tidak bisa diapa-apain. Ini adalah umur. Sekarang umur di atas 55 tahun itu sudah menjadi faktor resiko stroke. Kemudian jenis kelamin, laki-laki. Jadi kalau laki-laki ya kita udah terima bahwa kita lebih tinggi, lebih beresiko terjadi stroke. Kemudian ras kulit hitam, kemudian keturunan, faktor genetik, riwayat keluarga stroke, ataupun riwayat stroke sebelumnya. Ini adalah faktor-faktor yang tidak bisa diubah, yang sudah diterima tinggal berdoa. Mudah-mudahan kita tidak terkena stroke. Ya. Kemudian ada faktor yang bisa kita rubah, yaitu faktor yang bisa dimodifikasi. Tentunya disinilah peluang kita untuk memperingan, memperkecil resiko stroke. Pertama, darah tinggi. Jadi jangan abaikan darah tinggi. Terkadang sudah tahu punya darah tinggi tapi minum obatnya ogah-ogahan. Oh, nggak ada keluhan katanya. Jangan tunggu ada keluhan. Justru yang tidak ada keluhan ini yang berbahaya. Tahu-tahu nanti terjadi stroke. Ya. Kemudian kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah yang tidak terkontrol. Nah, kemudian kalau dari pekerjaan itu tingkat stres yang tinggi, aktivitas fisik ya kelelahan, atau juga pada orang-orang yang biasa mengkonsumsi alkohol. Nah, yang sering kita jumpai malah ini, udah disebutkan bahwa ini beresiko, tapi tetap masih banyak kita jumpai, yaitu ini yang ngebul-ngebul itu. Ya, jadi salah satu faktor resiko yang paling sering juga adalah rokok. Merokok. Nah, jadi itu ya dokter ya tadi ya, ternyata penyebabnya tadi itu ada karena pecah pembuluh darah tadi di otak, ada juga dari segi penyumbatan tadi ya dokter ya. Nah, baik, kalau kita melihat ke faktor resikonya tadi yang udah dokter sebutkan ya dokter ya. Kalau melihat nih dokter, dari banyaknya faktor resiko itu, kalau pasien yang datang kalau untuk di Jambi nih, itu rata-rata terkena akibat dari faktor apa sih dokter? Ya, sebagian besar masih faktor resikonya adalah akibat darah tinggi yang tidak terkontrol. Bahkan mungkin ada yang sudah minum obat tapi tetap belum mencapai target tensinya. Jadi masih dianggap sebagai darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, ini adalah masih menjadi faktor penyebab stroke paling tinggi. Kalau darah yang normal itu ukurannya berapa dokter? Ya, untuk tekanan darah yang normal itu untuk penderita dengan gangguan diabetes ini dipertahankan tensinya di atas 130 sampai 140.
Oke, itu ya dokter ya. Iya. Nah, jadi kebanyakan kalau misalnya dia udah terkena stroke itu komplikasi ya dokter ya? Atau memang misalnya karena satu faktor resiko dia karena darah tingginya yang sering kita abaikan sehingga itu bisa menjadi langsung faktor resiko dia menjadi stroke. Atau kan kebanyakan memang kita kadang sudah komplikasi dulu nih dokter. Dia sudah kena gula, ya asam urat, ya kolesterol bersatu semuanya gitu ya dokter ya. Apa seperti itu yang memang lebih besar kemungkinannya dokter? Jadi hanya satu aja itu sudah bisa menjadi faktor resiko stroke. Misal dia hanya memiliki darah tinggi aja, itu juga bisa menjadi faktor resiko stroke. Apalagi kalau faktor-faktor ini ada semua ya, tentu akan mempertinggi resiko kejadian stroke pada orang tersebut. Oke, nah Ya. jadi memang ini kita juga lebih harus hati-hati nih ya dokter ya. Iya. Jadi kalau bahasanya setiap detik itu berharga gitu Iya. ya dokter ya. Iya. Kalau di dalam Hari Stroke Sedunia itu setiap detik itu berharga. Bahkan menurut data angka kejadian stroke itu 1/3 detik. Jadi satu kejadian stroke dalam 3 detik. Saat ini 1 dari 4 orang itu terkena serangan stroke. Di mana 17 tahun yang lalu terakhir datanya tahun 1999 itu 1 dari 6 orang terkena stroke. Nah, sekarang menjadi lebih tinggi, malah 1 dari 4 orang terkena stroke. Iya. Iya. Tingkatannya lebih tinggi nih Iya. dokter ya. Nah, lantas apa sih faktor latar belakangnya nih dokter ya? Sehingga kenapa sekarang menjadi lebih tinggi nih dokter? 1 berbanding 4. Iya. Ya, yang jelas mungkin ya memang faktor-faktor lain yang banyak. Ya, salah satunya tingkat stres meningkat, kemudian masih faktor-faktor yang lain seperti darah tinggi yang tidak terkontrol, gula darah yang tidak terkontrol. Oke, Ya. baik dokter, nanti kita sambung kembali ya dokter ya. Oke. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan tentunya kita masih membahas terkait tema kita yang sangat menarik sekali, yakni mengenali faktor risiko stroke. Dan kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat menanyakan seputar faktor risiko stroke ataupun penyakit stroke, dan nanti akan ada Dr. Hendra Irawan, spesialis saraf, yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda ya. Jadi boleh konsultasi secara gratis nih pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi pada siang hari ini ya. Nah dokter, kita kembali ke pembahasan kita tadi ya dokter ya. Dokter tadi juga ada menyebutkan bahwa penyebabnya itu ada 2. Pertama karena pecah pembuluh darah, dan yang kedua adalah penyumbatan tadi ya dokter ya. Kalau yang dikatakan sebagai pecah pembuluh darah itu yang seperti apa sih dokter? Ya, jadi angka kejadiannya sebenarnya yang lebih tinggi adalah angka stroke akibat penyumbatan pembuluh darah di otak ya. Kalau yang perdarahan di otak itu dia pembuluh darahnya pecah sehingga darah akan terkumpul di jaringan otaknya. Nah, ini biasanya gejalanya lebih berat karena jaringan otak bertambah dengan darah. Ini menyebabkan pasiennya cenderung untuk tidak sadar, untuk gelisah ataupun sakit kepala hebat. Bahkan ada yang bisa sampai waktu kejadiannya itu sampai muntah-muntah. Nah, itu kalau yang untuk perdarahan. Iya. Kalau dia yang untuk penyumbatan ini sendiri itu dokter ya. Iya. Berarti esensinya juga termasuk di faktor resiko yang sudah dokter sebutkan juga tadi ya. Nah. Jadi kalau untuk yang penyumbatan ini bisa penyumbatan terjadi pada pembuluh darah kecil. Nah, ini bisa pada proses yang dikenal dengan nama aterosklerosis atau pembuluh darah yang menjadi kaku ya. Nah, ada juga yang akibat dari sirkulasi darah yang tidak normal. Misal ada penyakit jantung, gangguan irama jantung, ataupun gangguan dinding jantung. Ini menyebabkan aliran darahnya menjadi tidak stabil, sehingga bisa menyebabkan timbulnya sumbatan-sumbatan ataupun embolisa yang timbul di menyumbat pembuluh darah di otak. Nah, ini
biasanya juga gejalanya lebih berat, bisa dijumpai pada saat aktivitas. Jadi bisa juga memberikan gejala mirip seperti pada pasien dengan perdarahan pecah pembuluh darah di otak. Jadi bisa sampai pasien tidak sadar juga. Ya. Gitu ya dokter ya. Jadi memang ini bahaya sekali ya dokter ya. Iya. Itu tadi ya menjadi momok yang menakutkan gitu dokter. Nah dokter, kalau kita melihat tadi ya dokter ya ke tipe-tipenya nih dokter untuk stroke sendiri kan dokter ya. Tadi yang dokter juga sudah sampaikan nih secara umum di awal gejala ada yang memang hanya sebelah gitu dokter ya. Kemudian ada yang misalnya bibirnya tadi, ada yang pelo gitu dokter ya, atau ada yang secara keseluruhan. Nah ini yang membedakan dari masing-masing tipe ini faktornya juga karena apa ya dokter? Ya, jadi faktor resiko apapun itu bisa memberikan gejala yang berbeda-beda juga. Jadi walaupun misal kita jumpai pada pasien dengan penurunan kesadaran ataupun lemah badannya sebelah tangan dan kaki kanan, tapi dia udah nggak bisa gerak lagi. Nah ini faktor resikonya bisa jadi bukan cuma satu, jadi bisa lebih dari satu, itu saja dijumpai pada kondisi tersebut. Ya. Oke, jadi memang faktornya ini ya dokter ya. Nah ini kan kalau zaman sekarang nih ya dokter ya, ini kan tadi dari faktor resiko yang modifikasi yang banyak dokter sebutkan tuh ada darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Kita kan tahu cenderungnya sukanya makan yang enak-enak ya dokter ya, sehingga ngontrol makannya itu susah, apalagi Indonesia ini makanannya enak-enak nih dokter. Nah lantas gimana nih dokter ya? Karena tadi setiap detik itu berharga gitu dokter ya. Nah lantas seharusnya gimana sih dokter gitu biar kita nih nggak kena stroke gitu? Ya, jadi kebetulan memang dalam rangka World Stroke Day ini juga didukung oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan slogan untuk pencegahan stroke, yaitu dengan cerdik kalau mereka bikin slogan. Cerdik ini C, kita cek kesehatan secara rutin. Kemudian E, dia bilang adalah enyahkan rokok. Kemudian R-nya rajin beraktivitas fisik. D, diet seimbang. Kemudian I, istirahat yang cukup. Dan K-nya kelola stres. Jadi memang baik makanan, aktivitas, kemudian pengelolaan stres ini juga sangat-sangat menunjang dan mengurangi resiko untuk kejadian stroke. Nah, di sana ada diet seimbang, tentu saja berkaitan dengan makanan ya. Jadi faktor resiko yang bisa dimodifikasi tadi salah satunya adalah penyebab akibat dari pola makan. Nah, darah tinggi tentunya makanan yang terlalu mengandung tinggi garam ataupun kolesterol ya, ini berkaitan dengan makanan dengan pengaruh kolesterol tinggi, santan ya dokter ya. Kemudian diabetes mellitus. Jadi kebiasaan kita adalah sudah makan nasinya banyak, minum manis lagi. Nah itu. Jadi es teh lah dokter. Kadar gulanya makin begitu naik langsung tinggi-tinggi. Oke, betul. Jadi salahnya kita juga ya dokter ya, tidak bisa mengontrol nafsu makannya ya dokter ya, maunya yang enak gitu ya dokter ya, tiba sakitnya nggak mau. Sudah bawaan kayaknya. Pas sakit kita nggak mau ya dokter. Baik, dan pemirsa di rumah tentunya juga kami telah membuka line telepon. Nah bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat menanyakan seputar tema kita, yakni mengenali faktor resiko stroke, dan nanti sudah ada Dr. Hendra Irawan yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Nah dokter, kalau kita melihat tadi ya dokter ya, ke faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu dari segi umur. Nah tadi dokter menyampaikan umur biasanya di atas 50 tahun. Tapi akhir-akhir ini semakin ke sini ternyata banyak juga anak-anak muda usia produktif udah terkena nih dokter. Nah ini kenapa ya dokter ya, semakin bergeser nih dokter? Ya, yang jelas waktu dulu bahkan itu faktor resiko stroke itu di atas umur 65 tahun. Sekarang data terbaru menunjukkan bahwa umur 55 tahun. Nah, yang kita jumpai di rumah sakit itu sekarang udah banyak pasien-pasien dengan usia produktif yang datang dengan keluhan stroke. Baik itu dari usia belasan tahun hingga
yang paling tinggi mungkin di atas usia 40 tahunan. Nah, ini tentu juga berkaitan dengan faktor resiko yang tadi. Dan sekarang juga bertebaran, kalau dulu istilahnya makanan semua dari rumah. Ya, orang kerja berangkat pagi, sore udah di rumah. Nah, sekarang tingkat pekerjaan semakin tinggi, tingkat stres semakin tinggi, kemudian gaya hidup juga sudah mulai berubah. Kalau dulu kita ngopi ya di rumah, ya. Kalau sekarang udah banyak bertebaran warung-warung makan, dan sudah mulai ada gaya nongkrong. Nah, tentunya bukan cuma nongkrong, bukan ngobrol basa-basi ya. Tentu ini juga dengan asupan makanan, minuman. Jadi mungkin inilah kenapa kok trennya saat ini usia muda lebih tinggi kejadian stroke-nya. Itu mungkin. Oke, jadi ini lifestyle-nya kita ya dokter ya, yang masih produktif, sehingga memang sayang sekali ya dokter ya, banyak usia-usia produktif. Nah, kalau ditanya nih dokter, kalau kita udah pernah mengidap stroke, apakah bisa sembuh nih dokter? Jadi stroke kata siapa nggak bisa sehat? Nah, jadi untuk penanganan stroke jangan tunda. Stroke ini bisa diobatin pada masa-masa kritisnya, yaitu pada masa-masa akutnya pada waktu baru kejadian. Jadi untuk stroke penyumbatan kita bisa memberikan pengobatan trombolisis namanya. Jadi ini kita bisa masukkan obat pemecah sumbatan itu melalui infus. Gagal melalui infus, kita bisa melalui kateterisasi. Jadi sekarang bukan cuma kateter jantung saja, tapi kateter ke otak juga udah bisa. Dan kalau ternyata pakai obat tidak mempan, kita bisa pakai kita sedot sumbatannya. Tapi ini waktunya tentu terbatas. Untuk pemberian obat trombolisis, obat pemecah sumbatan itu 4,5 jam dari kejadian harus sudah masuk obatnya. Harus sudah masuk loh, bukan nyampe rumah sakit. Kenapa? Baru masuk rumah sakit tentu akan kita lakukan periksa darah dulu, kita persiapkan obatnya dulu, ini kita CT scan dulu, tentu perlu waktu yang tidak sebentar. Nah, kalau untuk sumbatan pembuluh darah yang disedot, tentu ini di rumah sakit yang tentunya dengan fasilitas yang cukup. Kemudian kalau setelah itu lewat dari masa kritisnya itu, tentu saja kita hanya bisa melakukan pengobatan secara konservatif. Jadi kita kasih obat untuk stroke-nya, kita kelola faktor-faktor resiko stroke-nya. Kemudian tentu juga dengan bantuan aktivitas, misal rehabilitasi medik, untuk menggerakkan otot tangan dan kaki yang lemah, ataupun kalau gangguan bicara kita ajak latih untuk berbicara. Jadi stroke itu bisa diobatin, cuma memang perlu proses, perlu waktu, dan perlu kesabaran. Ingat, jangan tunda untuk berobat. Kenapa? Stroke ini merupakan angka kecacatan tertinggi di dunia, dan tentunya kalau sudah cacat, sudah terjadi disabilitas, akan mengganggu pasiennya sendiri, menjadi beban keluarga, dan menjadi beban lingkungannya. Itu udah pasti nanti itu. Iya. Wah, jadi itu ya dokter ya, jangan abai lagi dan lagi jangan abai ya dokter ya. Baik dokter, perbincangan menarik sekali, nanti kita akan sambung kembali, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita mengenali faktor risiko stroke bersama dengan dokter spesialis saraf kita sudah hadir, Dr. Hendra Irawan, dan kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung dan berkonsultasi pada siang hari ini terkait dengan seputar penyakit stroke. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 0811 7433 133. Nanti pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh Dr. Hendra Irawan pada siang hari ini.
Dokter, tadi menyambung kepada obrolan tadi, jangan abai di masa kritis tadi ya dokter ya. Nah, lantas nih dokter ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa yang terjadi di lapangan ketika ada salah satu anggota keluarga kita itu terkena, kita panik duluan. Lantas bingung kita mau ngapain, sehingga paling ya suruh istirahat dulu gitu ya dokter. Nah, seharusnya apa yang kita lakukan nih dokter? Ya, jadi inilah memang yang terjadi di masyarakat kita. Jadi dia udah ngerasa nih badannya lemah sebelah, misal ya sebelah kanan, tangan dan kakinya udah terasa berat, masih berjalan tapi masih udah pincang-pincang, ngomongnya juga udah kepletot lah, bahasanya udah nggak jelas. Nah, ini adalah tanda-tanda kecurigaan ke arah stroke ya. Jadi jangan tunggu, ini sering dianggap sebagai ini kecapean aja, ini kurang tidur. Nah, jangan ditunggu gitu ya. Besok ke besok. Kenapa? Karena pengobatannya itu yang saya bilang tadi, dalam waktu 4,5 jam itu adalah golden periodnya, adalah masa emasnya, adalah masa yang sangat penting untuk pengobatannya. Jadi kalau ditunggu sampai besok, ini sudah bisa terjadi, istilahnya stroke-nya udah jadi. Nah, tapi kalau dalam 4,5 jam ini, kalau istilahnya sawah itu masih kering, belum sampai gagal panen. Nah, istilahnya gitulah. Jadi selnya itu masih bisa diselamatkan dalam waktu 4,5 jam itu. Tapi kalau sudah lewat itu, selnya sudah keburu mati, memang sudah terjadi stroke sepenuhnya. Gitu. Iya. Oke, kalau dalam rentan waktu 4,5 jam, kita kan juga melihat tipografi daerah kita dokter ya, yang tidak semuanya punya fasilitas rumah sakit yang memadai dan lengkap. Ini kalau untuk yang dari daerah misalnya dokter, dari Kerinci ke sini aja udah 12 jam dokter, belum macet batu baranya. Nah, gimana dokter? Jadi itulah memang perlunya kepedulian bersama ya, unsur-unsur pimpinan, baik itu pemerintah daerah ataupun rumah sakit, yang memang sudah menganggap bahwa stroke ini adalah kasus kegawat daruratan, kasus kegawatan, sehingga perlu penanganan di rumah sakit masing-masing. Jangan sampai menunggu untuk pergi lagi ke rumah sakit rujukan. Dan untuk itu sih sebenarnya sumber daya SDM-nya, dokter neurologinya di beberapa kabupaten ini sudah ada yang tinggal di sana. Cuma memang belum didukung oleh alat-alat seperti pemeriksaan penunjangnya, yang khususnya yaitu CT scan kepala. Nah, harapannya memang sangat besar, mudah-mudahan semua kasus stroke ini bisa ditangani langsung di daerah masing-masing. Jadi jangan perlu nunggu dirujuk-rujuk. Karena apa? 4,5 jam nggak akan terkejar. Iya, itu. Dari kejadian berpikir mencari kendaraan untuk berangkat ke rumah sakit aja itu mungkin sudah menyita waktu, apalagi sampai mesti ke rumah sakit rujukan ya. Nah, itu yang paling dekat kan kita, kabupaten kita di Batanghari atau Muara Jambi. Itu juga saya rasa udah habis waktunya. Iya, itu dokter. Tapi kalau untuk melihat ke fasilitas, kalau di rumah sakit umum kita Raden Matahir ini dokter, untuk melakukan tes semua screening ininya memadai ya dokter ya, lengkap fasilitas yang kita punya untuk kalau pasien stroke penanganan. Ya, jadi alhamdulillah Rumah Sakit Umum Raden Matahir, rumah sakit kebanggaan orang Jambi ini ya. Jadi sampai hari ini fasilitas kita udah cukup. Selain CT scan kepala, kita punya MRI kepala, dan untuk penanganan stroke kita udah punya cath lab, kateterisasi, sehingga pasien-pasien yang datang kita sudah melayani trombolisis. Kemudian kita sudah melakukan sedot juga, istilahnya trombektomi ataupun penyedotan sumbatan, ini juga sudah pernah kita lakukan. Nah, ini adalah khusus pelayanan untuk pasien stroke di mana masa 4,5 jamnya kita terpenuhi, dan khusus pada pelayanan stroke untuk kasus penyumbatan. Nah, itu ya dokter ya. Jadi fasilitas kita juga udah memadai ya dokter ya. Jadi di rentan waktu masa kritis 4,5 jam ini artinya yang sangat berperan penting gitu dokter ya. Nah, kalau misalnya tadi dengan fasilitas yang susah, lantas memang dokter kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa ya dokter ya? Iya, jadi obat khususnya ini, trombolisisnya ini memang bisa diberikan kalau sudah terbukti tidak ada
penghalangnya. Salah satunya ya memang perdarahan di kepala. Perdarahan di kepala ini hanya bisa kita lihat dengan CT scan kepala tadi. Nah, jadi memang itu salah satu faktor utamanya. Jadi apakah pelayanan stroke bisa diberikan di rumah sakit daerah? Tentu bisa. Cuma yang tidak bisa saat ini belum bisa diberikan adalah penanganan spesifik untuk kasus stroke-nya. Kalau penanganan stroke pada umumnya ini bisa dilakukan di semua rumah sakit di Provinsi Jambi. Iya. Nah, kalau berbicara pelayanan stroke tadi yang dokter singgung ya dokter ya, kalau yang memang sudah disediakan nih di rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi itu pelayanan stroke umum yang seperti apa nih dokter? Yang secara umumnya yang ada umum, ya? Ya, jadi yang pelayanan stroke secara umum tentunya adalah perawatan pada pasien stroke, mencari faktor-faktor resiko stroke-nya, kemudian pengelolaan faktor resiko stroke-nya, serta juga penanganan untuk pemulihan stroke-nya dengan rehabilitasi medik ataupun fisioterapi itu kadang. Iya. Oh, itu ya dokter ya, kalau ini sudah bisa kita dapatin di fasilitas kesehatan yang ada kalau di setiap kabupaten kota ya dokter ya. Insya Allah. Kalau penanganan memang harus ke Raden Matahir. Ya, cuma memang kabupaten kota kita juga ada yang belum tersedia dokter spesialis neurologinya, spesialis sarafnya. Jadi ada yang masih sekolah, ada yang masih proses. Nah, insya Allah sih mudah-mudahan sih akan terpenuhi di semua kabupaten kota. Mudah-mudahan ya dokter ya. Nah, kalau melihat Jambi ini termasuk tingkat yang menderita stroke kategori tinggi atau enggak sih dokter? Jadi kalau secara data kita di Rumah Sakit Umum Raden Matahir sendiri, ini angka kejadian stroke-nya yang terdata, yang nyampe ke rumah sakit, ya itu berkisar di 350-an kasus stroke per tahun. Nah, jadi mungkin sekitar bisa dibilang 1 pasien per hari terjadi stroke satu. Nah, ini yang tentunya yang terdata. Mungkin ada yang beberapa yang loss dari data ataupun bahkan yang mungkin tidak ke rumah sakit atau di rumah sakit lain, tentu akan kalau dikumpulkan semua datanya akan jauh lebih tinggi dari itu. Dari itu ini yang hanya terdata ya tadi dokter ya. Oke. Nah dokter, kalau kita melihat ke sisi pasien ini yang dia sudah lama mengidap stroke gitu dokter ya. Kalau tadi kan masa penanganan itu yang baik itu adalah di masa 4,5 jam tadi penanganan. Kalau yang sudah bertahun-tahun stroke ini dokter ya. Nah itu artinya memang tidak bisa sembuh secara total ya dokter ya. Jadi kalau sudah bertahun-tahun, ini biasanya udah timbul komplikasi pada pasien ataupun tentunya yang tadinya kekuatannya lemah, dia sudah menjadi sedikit kaku ataupun sudah timbul komplikasi nyeri pada sendi-sendinya, sehingga untuk penanganannya akan jauh lebih berat dan lebih intens. Tapi apakah dia bisa pulih? Ya, harapan itu akan selalu ada. Sel-sel saraf itu akan terus beregenerasi, tapi tentunya dengan minum obat, terkontrol faktor resikonya, dan ketekunan keluarga. Kenapa? Pasien ini 24 jam sama keluarga. Nah, jadi pasiennya mesti bergerak. Kalau dia masih bisa bergerak sendiri, ini akan lebih cepat pulihnya. Tapi kalau dia tidak mampu bergerak, tentu akan perlu bantuan pendamping, perlu bantuan orang yang selalu merawat atau menggerakkan badannya, dan tentunya juga harus minum obat terus. Nah, ini yang kadang suka sedikit atau kadang lossnya di sini juga. Jadi begitu dia udah ngerasa enak, sehat dalam arti pasien ya, dia langsung sudah stop obat tuh, udah ngerasa nggak perlu kontrol lagi ke dokter. Oh, saya udah sehat kok. Nah, itu. Ini kenapa? Stroke sendiri, pasien yang sudah pernah kena stroke, ini adalah menambah faktor resikonya 1. Stroke sebelumnya akan menjadi faktor resiko stroke selanjutnya. Atau jadi, ketingkatan yang lebih, gitu ya dok? Iya, pasti. Jadi, apabila sudah terkena stroke, akan lebih beresiko terkena stroke lagi di kemudian hari, dibanding orang yang memang belum pernah terkena stroke. Nah, ini yang suka,
udah sehat ngapain lagi katanya Iya. gitu ya. Makan enak lagi nih dokter. Gitu ya dokter ya. Wah, ini bahaya ya dokter ya. Nah dokter, kan kita juga tidak bisa memungkiri kalau di tengah-tengah masyarakat itu juga ada yang namanya istilah pengobatan secara tradisional, tidak hanya medis ya dokter ya. Dan bahkan orang juga di tengah-tengah masyarakat itu yang menjadi momok, kalau berobat medis tuh nggak sehat-sehat. Pernah coba nih ke tabib A, ke tabib B, disuruh secara pengobatan tradisional, dari yang nggak bisa jalan sekarang udah bisa jalan. Nah, Iya. kalau seperti itu gimana sih dokter menanggapinya? Ya, ini bagus banget. Nah, bahkan saya sering mengedukasi untuk yang seperti ini. Maaf omong, nggak usahlah datang ke pengobatan tradisional. Yang tidak datang ke pengobatan tradisional aja ada yang sehat. Jadi memang kita nggak bisa pukul rata. Yang kasus stroke yang sehat sendiri juga banyak. Yang istilahnya dia hanya terjadi dalam beberapa jam, badannya lemah, habis itu pulih lagi, atau ada yang bisa sampai 3 hari, 5 hari, habis itu dia pulih lagi. Nah ini bahkan mereka tidak berobat. Jadi bagaimana dengan pengobatan alternatif? Ya, saya tidak pernah melarang, ya silahkan saja. Namanya penyakit itu obatnya ada. Semua penyakit itu ada obatnya. Nah, cuma obatnya yang mana ya silahkan kita berikhtiar. Nah, tapi kalau saya secara dokter pasti tentunya pengobatan medis ini sudah ada uji klinisnya, sudah banyak bukti klinisnya, penelitiannya, sehingga kalau memang tetap mau didampingi dengan pengobatan tradisional sih silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya apabila memang pengobatan medisnya tetap jalan. Jadi silahkan pengobatan tradisional, tapi pengobatan medisnya tetap diteruskan. Oke, sehingga memang tetap terkontrol ya tadi ya dokter ya. Iya. Nah, jadi gitu. Oke, dokter, kalau kita balik ke peringatan Hari Stroke Sedunia nih dokter ya. Nah, tadi selain ada cerdik tadi ya dokter ya, yang semboyan yang digaungkan ya untuk mencegah pada saat Hari Stroke Sedunia. Lantas langkah-langkah apa sih dokter yang seharusnya nih yang menjadi upaya dalam sosialisasi kegiatan Hari Stroke Sedunia itu sendiri dokter? Ya, langkah-langkah kita tentunya kita berusaha menekan angka kejadian stroke-nya menjadi lebih rendah. Jadi yang sebelumnya 1 dari 6, sekarang sudah menjadi 1 dari 4 orang terkena stroke. Nah, kita berharap selalu bahwa pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Sehingga kenalilah faktor-faktor resiko stroke sedini mungkin. Dan harus peduli terhadap faktor resiko tersebut. Kemudian memang sudah saatnya untuk mulai menjaga pola hidup, menjaga mengelola stres. Tujuannya ya tentu tidak muncul faktor-faktor resiko lain yang bisa memperberat atau membuat angka kejadian stroke menjadi lebih tinggi. Oke, itu ya dokter. Nah dokter, kan kalau biasanya di pencegahan ini ada unsur yang namanya melakukan olahraga gitu ya dokter. Nah kalau untuk penderita stroke ini gimana dokter pencegahannya selain tadi mengontrol ya dokter ya? Apakah memang ada kegiatan aktivitas-aktivitas khusus yang bisa turut mendukung nih sel-sel sarafnya membaik kembali nih dokter? Iya, jadi sebenarnya tidak ada aktivitas khusus untuk pencegahan stroke, tapi semua disebutkan bahwa yang penting ada aktivitas fisik. Jadi boleh disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi kalau memang hobinya jogging ya silahkan jogging, hobinya basket ya silahkan basket, yang bersepeda ya silahkan. Tapi yang penting adalah kegiatan itu rutin dilakukan, walaupun tidak berlama-lama, nggak perlu diporsir. Sehari ini saya lari 10 kilo, tapi sebulan lebih berhenti, nanti sebulan lagi baru nggak. Yang penting walaupun cuma, maaf omong, cuma 5 kilo satu hari, tapi ini rutin dilakukan setiap hari ataupun seminggu 3 kali, sehingga tubuhnya tetap selalu bugar. Nah, itu. Oke, nah, kalau misalnya kontrol makannya nih dokter ya untuk para penderita stroke ya, ini seperti apa dokter?
Ya, jadi faktor resiko stroke itu darah tinggi, ini dijumpai pada makanan-makanan yang tinggi garam. Nah, kita mengedukasi supaya pasien tidak tidak makan tentunya yang kadar garamnya tinggi. Biasanya sih ikan asin, karena dia diawetkan, ikan teri dia diawetkan, atau pada orang yang memang hobi makan yang asin-asin, kan ada ya. Nah, ini kadar garamnya coba diturunin, jadi dengan porsi normal. Tapi tetap harus pakai garam, karena garam ini kita perlu juga dalam tubuh kita, tetap perlu garam atau NaCl. Nah, kalau sekarang itu ada yang garam-garam yang iya, kan ada yang biasa, ada yang Himalaya. Iya. Itu sama atau enggak sih dokter Ya, kadar jadi, garamnya? Kalau yang penting sih garamnya tetap beriodium ya. Oh, tetap. Nah, cuma tingkat kadar keasinannya aja yang memang ya maaf ya, dalam kondisi normal. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Tidak ya. baik. Iya. Kemudian kalau untuk kolesterol, kolesterol ini yang paling tinggi kolesterolnya itu sering dijumpai dan paling mudah dijumpai itu adalah kuning telur. Ini di mana aja, mau sarapan pagi udah ada kuning telur. Nanti makan siang kadang kita jumpai lagi kuning telur. Nah, jajanan malam pakai kuning telur, ataupun cemil-cemilan. Saya nggak makan telur katanya, tapi dia makan olahan kue. Iya. Ya, kan itu pakai, ada yang kue yang sampai 30 butir telur ya. Telur, iya. Sekian Itu apalagi lebaran nih dokter. Iya, nah itu dia ngerasa nih nggak pernah makan telur, tapi dia cemilannya cemilan telur. Telur. Nah, itu yang tinggi kolesterol, kemudian makan jeroan ya. Nah, ataupun otak. Nah, itu biasanya kalau kita memang sukunya suku Minang, makanannya makan Padang itu, tapi masih bisa dipilih-pilih tentunya makanannya. Kalau daging ya dagingnya benar, memang betul-betul daging. Nah, itu bukan berarti nggak boleh makan daging, tetap masih bisa makan daging. Nah, untuk asam urat ini hindari makanan yang kacang-kacangan, kacang panjang, buncis, apalagi memang betul-betul kacang tanah. Nah, itu dihindari. Tapi ini khusus bagi yang memang ada penyakit asam urat. Kemudian ada kencing manis. Ya, tentunya hindarin konsumsi karbohidrat dengan porsi besar. Kalau makan nasi mungkin porsinya udah mulai boleh dikurangin, tapi lauknya ditambah, dilebihkan. Dan setelah makan karbo, baik itu nasi ataupun roti, kalau bisa ditunda dulu untuk minum yang manis-manis, minuman bersoda, ataupun sekarang mungkin yang lebih banyak itu es teh manis atau segala macamnya, itu yang manis-manis itu mungkin. Nah, jadi itu ya dokter ya. Jadi memang untuk sehat itu harus menjaga dari diri kita. Ini berat sebenarnya ya dokter ya. Tapi demi sehat gitu ya dokter ya. Kalau pola itu udah terbentuk, nah insya Allah udah terbiasa, jadinya nyaman, badan pun enak ya dokter. Amin. Baik, pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena hidup sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog hidup sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan mengenali faktor resiko stroke bersama dengan Dr. Hendra Irawan, spesialis saraf kita. Dan tentunya sudah banyak sekali obrolan yang sangat menarik dan bersifat edukasi yang diberikan oleh Dr. Hendra kepada kita semua untuk membuka wawasan terkait bagaimana kita harus bisa menghargai setiap detik itu berharga ya dokter ya, sesuai dengan semboyan di Hari Stroke Sedunia. Nah, dokter, kalau ngomongin tentang pengobatannya nih untuk penderita stroke itu sendiri, nah ini seperti apa dokter kalau pengobatan yang harus dilakukan? Ya, jadi pengobatan stroke seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk kasus stroke penyumbatan ini ada masa golden periodnya, 4,5 jam itu sudah masuk obat. Jadi jangan tunda untuk datang ke rumah sakit. Kemudian bagaimana untuk kasus stroke yang sudah dalam perawatan ataupun yang kontrol rawat jalan. Jadi memang untuk kasus stroke ini harus minum obat terus, karena kita ada pemberian obat
pengencer darah ini diberikan untuk mengurangi kejadian stroke berikutnya. Jadi kadang nanya, dok sampai kapan minum obatnya? Saking udah bosannya iya, ya. jadi memang kita selalu bilang ya ini obat diminum terus. Nah, kadang untuk menyebut obatnya harus diminum seumur hidup ini bikin pasien langsung down. Iya, ya. jadi saya bilang ya silakan obatnya diminum aja terus. Kenapa? Karena obat tersebut hanya membantu mengurangi angka kejadian stroke berikutnya. Jadi nggak ada jaminan. Jadi sudah minum obat kok nanti kena stroke juga. Nah, kita nggak pernah bilang bahwa itu jamin akan tidak terkena. Kemudian kalau memang punya darah tinggi, kolesterol, asam urat, kencing manis, ini tentunya juga harus terkontrol. Baik itu dengan merubah pola hidup, makanannya sangat dijaga, dan kalau memang belum terkontrol dengan perubahan tersebut, ya kita harus mengkonsumsi obat juga tentunya. Jadi akan nambah nih obatnya, selain pengencer darah tadi akan nambah obat darah tinggi, obat kolesterol, obat asam urat, obat gula. Nah, gula ini juga harus diobatin dan harus terkontrol. Jangan sampai udah minum obat tapi gulanya masih tinggi. Kenapa? Karena gula ini bisa menggerogoti yang lain-lain. Penyakitnya bisa kemana-mana. Yang jadi satu pertanyaan terkadang adalah, dok, saya minum obat, ginjal saya bagaimana? Iya. Ya. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya dibalik? Kalau ibu nggak minum obat, bagaimana ginjalnya? Kenapa? Darah tinggi yang tidak diobatin, kencing manis yang tidak diobatin, ini justru akan menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah, pasien-pasien akan menjadi gagal ginjal. Bukan gagal ginjalnya karena minum obat. Kenapa? Obatnya kan langsung didapat dari dokter. Jadi obatnya diberikan atas sesuai kebutuhannya, sesuai indikasinya, dan obatnya diberikan seefektif mungkin. Tujuannya adalah menjaga penyakitnya tidak menyebar ke mana-mana, tidak terjadi komplikasi ke ginjal, ke yang lain-lainnya, jantung. Tapi kalau penyakitnya tidak diobatin, justru akan menyebabkan gangguan ginjal akibat darah tinggi yang tidak terkontrol, gangguan ginjal akibat kencing manis yang tidak terkontrol. Nah itu. Oke, nah jadi itu ya dokter ya. Jadi memang kalaupun resep obat yang udah diberikan itu memang sudah sesuai dengan standar takaran yang diberikan ya dokter ya. Nah baik dokter, kalau gitu kita udah nggak terasa nih dokter, kita udah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Nah boleh kita mendengarkan nih barangkali sebuah tips dan trik dari dokter sendiri nih. Iya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga mood kita tidak stres ya, sehingga kita semua terhindar nih dan bisa menekan angka stroke tadi ya dokter ya. Silakan dokter. Iya. Jadi harapan kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi sekarang, Jambi khususnya, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Jambi. Pertama, stroke ini adalah kasus kegawat daruratan. Jangan tunda untuk datang ke rumah sakit. Kenali gejala-gejala stroke, baik itu pada diri sendiri, lingkungan, dengan harapan bahwa kita bisa mengurangi angka kejadian stroke, baik itu yang bisa menimbulkan kematian ataupun kecacatan. Jangan malu untuk datang berobat. Kenapa? Lebih baik menganggap ini kemungkinan stroke daripada nanti datang sudah benar-benar kejadian stroke-nya. Jadi baiklah, saya ragu-ragu benar stroke atau enggak apa-apa, silakan datang ke rumah sakit, nanti kita periksa. Ya kalau enggak ya alhamdulillah kan. Kemudian stroke ini bisa diobatin, bisa memberikan, bisa berkarya lagi, bisa memberikan masih ke lingkungannya, sehingga harapan kita sangat besar adalah angka kejadian stroke baik bisa menurun. Terima kasih. Dan penanganannya pun juga ditanggung oleh BPJS ya dokter? Ya insya Allah. Baik, dokter tentunya terima kasih banyak dokter ya atas berbagai informasi menarik dan pentingnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua teredukasi dengan informasi yang diberikan dan
Lain kesempatan, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa berdialog kembali dalam Hidup Sehat. Dan pemirsa di rumah, tentunya demikianlah program Hidup Sehat pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang hanya di TVRI Jambi Punya Kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.